Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farhan Dani, Muhammad Adria Justisio, Julian Jansen Purnomo, dan saya sendiri, sama saya nanti, akan mempresentasikan mengenai heat transfer pada bahan pakaian atau kain. Oke, untuk study case sendiri adalah bagaimana kita memahami bagaimana panas itu disalurkan melalui berbagai jenis kain dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan sifat insulasi dari kain tersebut demi menciptakan kenyamanan termal yang lebih baik di lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda yang dimaksud di sini adalah eh, dibedakan dari cuacanya, yaitu pada cuaca panas maupun pada cuaca dingin. Oke, berdasarkan studi pustaka, menurut SNI 036572 201, kenyamanan termal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejuk nyaman dengan jangkauan temperaturnya yaitu 20,5 derajat hingga 22,8 derajat Celcius. Lalu, nyaman optimal yaitu sekitar suhu 22,8 derajat Celcius hingga 25,8 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah hangat nyaman dengan range temperaturnya sekitar 25,8 hingga 27,1 derajat Celcius. Nah, jadi pada suhu panas, aliran udara antara pakaian dan kulit itu harus diminimalkan untuk mengurangi potensi terjadinya konveksi panas. Sementara pada suhu dingin, suhu tubuh manusia itu lebih tinggi daripada suhu lingkungan, sehingga pakaian itu harus berperan untuk menghalangi hilangnya panas dari tubuh. Nah, berikut adalah mekanisme termal yang terjadi pada kain. Pada gambar D, itu tuh terjadi pada gambar D itu terjadi untuk mengurangi konduksi panas atau untuk menyaring panas agar tidak keluar karena dari gambar D, E dan F itu terjadi pada suhu dingin. Lalu pada gambar E, pakaian itu diharuskan untuk minimalkan konveksi panas atau menjaga agar panas tubuh itu dalam pakaian itu tetap terjaga. Sementara pada gambar F itu uh, terjadi radiasi termal atau memantulkan panas di baju agar tidak keluar. Sementara pada gambar G, H, dan I itu ada kondisi suhunya itu panas atau temperatur panas. Nah, eh, pakaian pada gambar G itu untuk menghalangi konduksi panas dari lingkungan karena kondisi itu kan cuacanya panas. Sementara pada H itu untuk meningkatkan konveksi panas dan I untuk memantulkan radiasi panas dari kulit ke pakaian. Nah, sebenarnya ada beberapa metode untuk mengetahui thermal properties atau dalam hal ini thermal conductivity dari pakaian. Namun, yang kami gunakan adalah menggunakan metode scanning electron microscopy atau SEM analysis and imaging di laboratorium. Nah, berikut adalah video yang menunjukkan proses pengujian pada SEM tersebut. Jadi bisa dilihat pada video, untuk mengukur thermal properties dari kain itu ditekan antara 2 plat dengan tekanan kurang lebih 200 Pascal, kemudian plat bagian atas akan dialiri panas, kemudian panas akan melewati kain hingga bagian plat yang dingin. Setelah itu, heat flow sensor akan menghitung seberapa besar panas yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke konduktivitas. Nah, konduktivitas di sini terdapat beberapa nilai value masing-masing. Nah, di sini ada thermal conductivity pada bagian tabel kiri ini, masing-masing material memiliki konduktivitas berbeda.
Nah, terlihat seperti ada glass, yaitu glass fiber 0,05, kemudian ada keramik, keramik fiber yaitu 0,03, kemudian ada acrylic fiber 0,051, kemudian ada wool fiber 0,052 hingga 0,055. Kemudian ada cotton, di mana cotton ini merupakan ZR0 atau 0,031. Nah, kemudian di bawahnya juga ada beberapa seperti cotton fumate silica resin 0,032. Nah, di sini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti dapat dilihat dalam tabel. Nah, pada bagian kanan ini terdapat grafik di mana terlihat keramik dan cotton ini memiliki thermal conductivity yang lebih rendah ketimbang glass dan akrilik dan juga wool. Lanjut. Masuk ke dalam skenario atau kasus. Nah, di sini terdapat suatu wanita, di mana wanita ini terlihat kedinginan di musim dingin. Nah, kita sebagai seorang engineer tentu harus memilih bahan yang dapat menangkal panas dari dalam tubuh kita keluar dari pakaian agar tetap terjaga dalam tubuh kita. Nah, di cuaca dingin ini kita harus menggunakan thermal conductivity yang rendah karena bahan tersebut lebih efisien dalam menahan panas dari tubuh kita ke lingkungan agar tubuh tetap terjaga kehangatannya. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa heat transfer analogikal. Analogikal ini dapat dianalogikan sebagai rangkaian listrik untuk memudahkan analisis, di mana T1 ini merupakan suhu di dalam tubuh, kemudian ada RTH atau rambatan dari suhu di pakaiannya yang akan dirambat, kemudian ada T2 atau suhu yang akan keluar dari tubuh. Lanjut. Nah, supaya lebih jelasnya, proses ini dimulai dengan tes skin atau suhu dari tubuh itu sendiri yang menggambarkan suatu resistansi termal yang dihadapi oleh kulit. Nah, resistansi ini atau air skin ini merujuk pada beberapa efisiensi panas yang dapat berpindah dari kulit ke lapisan pakaian. Selanjutnya, dapat T fabrik atau T dari pakaian yang berperan sebagai isolator termal. Nah, ini berfungsi sebagai resistansi termal yang kita sebut sebagai air fabrik. Kemudian ada beberapa lapisan udara di antara kain dan lingkungan eksternal yang memiliki suhu tersendiri seperti teh air atau teh udara, yang kemudian akan memberikan resistansi termal yang dikenal sebagai air air atau air udara. Nah, lapisan udara ini dapat menghalangi perpindahan panas melalui udara. Akhirnya suhu lingkungan eksternal yang umumnya lebih rendah atau lebih dingin dalam cuaca dingin menjadi penghalang terakhir dalam menjaga suhu tubuh. Ini kemudian merupakan suatu rangkaian penghalang termal yang lebih kompleks, sehingga kita dapat memainkan peran penting dalam menjaga kenyamanan kehangatan dalam cuaca dingin. Lanjut, masuk ke dalam konsiderasi atau kita harus memikirkan bagaimana cara memilih bahan yang tepat. Nah, di sini kan tadi thermal yang paling rendah itu merupakan wool ya. Nah, jenis wool ini ada berbagai macam seperti ada wool merino, ada wool kasar atau wool alpaca dan lain sebagainya. Jadi kita harus memilih jenis wool yang tepat. Nah, kemudian di sini ada manajemen kelembapan, di mana kelembapan ini membantu kita untuk tidak berkeringat ataupun tubuh kita agar tidak terlalu lembab. Kemudian ada ketebalan dan berat. Nah, ketebalan ini juga merupakan peran yang penting di mana ketebalan ini dapat meningkatkan kehangatan di dalam tubuh kita dan juga berat dapat meningkatkan kenyamanan kita dalam menggunakan pakaian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan. Keberlanjutan di sini merupakan suatu aspek penting yang dimana harus diperhatikan seperti apakah domba tersebut akan punah jika terus-menerus digunakan ataupun tidak. Lanjut. Kita masuk ke dalam contoh materialnya. Nah, kita menggunakan material ghost down. Ghost down ini merupakan material dari angsa, yaitu bulu angsa, di mana jenis isolasi termal ini digunakan dalam produk pakaian seperti pakaian-pakaian penghangat, kemudian ada peralatan outdoor seperti selimut, bantal, dan sebagainya. Nah, ghost down ini sangat dihargai karena beberapa alasan penting seperti kemampuannya dalam mengisolasi termal yang sangat baik. Nah, kenapa sih ghost down ini kita gunakan? Karena konduksi termalnya itu terbilang cukup rendah, yaitu terbilang dari angka 0,025 hingga 0,03 watt per M kali K. Nah, kemudian kemampuan mengisi ruang di sini bulu angsa ini memiliki struktur yang unik karena kita dapat mengisi ruang-ruang atau dipadat-padatin lagi supaya apa namanya penggunaan ghost down ini dapat lebih efektif. Kemudian ghost down ini terbilang cukup ringan karena merupakan bulu dari suatu makhluk hidup yang bukan material organik.
di mana bahan tersebut ringan dan juga padat. Nah, terlihat pada bagian kanan ini terdapat material seperti thermal konduktivitas pada silver, copper, aluminium, wool, dan juga ghost down. Di sini terlihat sebenarnya wool ini terbilang cukup rendah, cuman ada yang lebih rendah lagi yaitu ghost down ataupun bulu dari angsa tersebut, di mana thermalnya terlihat 0,025. Di sini juga ada grafik di mana grafik atmosferik kondisi yang di mana menunjukkan bahwa ghost down ini termasuk terbilang cukup rendah dibanding cotton dan juga wool. Lanjut. Masuk ke dalam perhitungan, di mana perhitungan ini kita asumsikan sebagai material ghost down, di mana temperatur tubuh kita pada awalnya itu 35 derajat Celcius, di mana kemudian kita konversikan kepada Kelvin, yaitu 308,15 Kelvin. Kemudian kita asumsikan suhu luar lingkungan kita atau suhu udara luar sebesar minus 15 derajat Celcius, yang kemudian kita konversikan menjadi Kelvin 258,15 Kelvin. Nah, di sini karena tadi dari tabel konduktivitas ini, ghost down ini terbilang cukup rendah yaitu 0,025, maka kita gunakan skala paling rendah yaitu 0,025 watt per mK, di mana K1 sampai dengan K2. Kemudian untuk L ini merupakan ketebalan yang kita menggunakan 1 mm atau 0,01 meter. Kemudian ada A atau area yang dimana kita menggunakan 0,6955 meter kubik. Masuk ke dalam rumus, di mana rumusnya tersebut ada air condition sama dengan L per KA, yaitu menghasilkan 0,575 watt kali Kelvin sebenarnya, karena ini satuannya masih Kelvin. Kemudian kita ubah lagi menjadi Q, yaitu sama dengan T1 per T2 dibagi air condition, yaitu menghasilkan 747,82 watt. Di mana angka tersebut terbilang cukup tinggi untuk menahan panas yang dalam tubuh kita agar tidak keluar ke lingkungan. Nah, untuk aplikasinya sendiri sebenarnya banyak material ghost down yang sudah diaplikasikan ke beberapa perusahaan seperti perusahaan-perusahaan terkenal di luar sana, yang dimana mereka menggunakan ghost down ini sebagai pakaian musim dingin seperti jaket ataupun sleeping bag dan juga selimut. Untuk selanjutnya, video skenario akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan lagi nama saya Julian. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang hot weather scenario. Jadi untuk cuaca musim panas, kita harus mencari material clothing yang memiliki konduktivitas thermal yang tinggi agar sirkulasi panas antar kulit dan baju lebih baik. Jadi di sini kita merekomendasikan bahan katun dan juga heat transfer di sini dapat kita analogikan sebagai rangkaian listrik sebagai alat bantu dalam analisa. Oke, next. Next. Oke, jadi ini untuk analisa dari rangkaian listrik heat transfernya, proses dimulai dengan T-skin yang menggambarkan resistensi terma pertama yang dihadapi oleh kulit. Resistensi ini dikenal sebagai air skin dan merujuk pada seberapa efisien panas dapat berpindah dari kulit ke lapisan pakaian dalam cuaca panas. Selanjutnya, T-fabrik berperan sebagai isolator thermal dan terkait dengan resistensi non thermal yang kita sebut sebagai air fabric. Selain itu, ada lapisan udara di antara kain dan lingkungan eksternal yang memiliki suhu sendiri T air dan memberikan resistansi thermal dikenal sebagai air air. Lapisan udara ini menghalangi perpindahan panas melalui udara. Akhirnya, suhu lingkungan eksternal yang biasanya lebih tinggi dalam cuaca panas menjadi penghalang terakhir dalam menjaga kenyamanan termal tubuh. Ini adalah rangkaian penghalang termal yang kompleks yang bermainkan peran penting dalam menjaga kenyamanan termal dalam cuaca panas. Oke, next. Nah, jadi ini ada konsiderasi kita dalam memilih katun. Pertama, ada 4 variabel yang kita konsiderasi, yaitu thermal conductivity, manajemen kelembapan, warna, dan sifat reflektif. Jadi untuk thermal conductivity ini dipakai untuk memaksimalkan perpindahan panas di baju. Lalu untuk manajemen kelembapannya ini untuk memaksimalkan penyerapan kelembapan. Untuk warna ini pengaruh dengan penyerapan kalor. Jadi warna-warna apa yang cocok untuk dipakai musim panas. Dan sifat reflektif ini membantu memantulkan panas dari sinar UV matahari. Oke, next.
Nah, jadi terdapat sebuah eksperimen terhadap warna. Nah, di eksperimen ini terdapat kotak berisi air, tetapi kotaknya itu dicat dengan berbagai warna. Nah, di eksperimen ini hitam ini menunjukkan temperatur rata-rata paling tinggi, yaitu 35,2 Celcius, dan warna putih menunjukkan temperatur rata-rata paling rendah, yaitu ya di bawah semua average warna-warna ini. Jadi, dan di sini ada grafik perbandingan antar warna-warna seperti merah, pink, hijau, kuning, biru, dan ungu. Nah, jadi warna dengan data-data di sini kita dapat menyimpulkan bahwa warna yang paling cocok untuk musim panas itu adalah warna putih dan juga warna-warna cerah seperti kuning, abu-abu, merah, ungu, biru, dan lain-lain. Jadi yang lebih cerah itu lebih baik. Oke, next. Jadi di sini ada uh, thermal comfort properties of knitted fabric samples. Jadi ada tabel ini. Tabel ini menunjukkan kerapatan kain dan juga nilai dari thermal conductivity-nya. Nah, jadi di part nomor 1 itu terdapat 100% cotton dengan kerapatan yang paling renggang. Dia loop length-nya itu 3,1 mili loose. Dengan blendnya itu 100% cotton dan thermal conductivity memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 0,0501. Jadi dapat kita lihat semakin rapat kainnya, thermal conductivity-nya semakin turun. Oke, next. Nah, jadi alasan kita memakai katun yaitu konduktivitas thermal yang tinggi, lalu ada sifat penyerapan keringat yang bagus, lalu sirkulasi udara yang bagus karena kerapatan tekstur mat kainnya, dan juga kenyamanan dan kekenyalan dari katun itu membuat nyaman digunakan. Lalu katun juga memberikan perlindungan dari sinar UV yang baik. Oke, next. Nah, jadi ini adalah hitungan alur perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan. Jadi dengan pertama-tama kita asumsikan dulu material itu katun, T1 tubuh itu 35 Celcius dan kita konversi ke 308,15 Kelvin. T2 lingkungan itu 38 Celcius dan kita konversi ke 311,15 Kelvin. K1 sama dengan K2 sama dengan 0,0501 W per MK. Itu data dari tabel tadi. Nah, jadi L itu ada 0,00075 meter, A-nya itu ada 0,6555. Jadi kita menggunakan formula Rcon sama dengan L per K, AK kali A. Dan dari operasi ini kita mendapatkan 0,0216 watt. Dan untuk Q-nya itu kita menggunakan formula T1 kurang T2 dibagi Rcon dan mendapatkan hasil 138,8 watt. Oke, next. Nah, berarti untuk aplikasi dari baju-baju katun yang dipakai di musim panas itu ada banyak aplikasinya. Itu banyak perusahaan yang membuat baju-baju ini. Contoh perusahaannya itu seperti Hanes, Gap, Nike, Levi's, Adidas, Zara, Uniqlo, Patagonia, dan lain-lain yang kita sering jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, next. Pakaian Zentek yang menggunakan kain perubahan fase comfort temp, di mana ini menggunakan bahan PCM. Nah, ini pakaian ini menarik panas dari tubuh dan masuk ke dalam kain, sehingga menciptakan efek pendinginan dan melepaskan energi yang tersimpan saat suhu mendingin. Lanjut. Nah, jadi PCM itu apa? PCM itu adalah bahan khusus yang memiliki titik leleh dan titik buku tertentu. Biasanya PCM terdapat pada lilin tertentu atau campuran bahan kimia tertentu yang memiliki sifat fase perubahan yang tepat. Nah, PCM ini biasa diintegrasikan ke dalam lapisan isolasi atau lapisan dalam pakaian, terutama dalam pakaian lapisan ganda atau pakaian luar untuk cuaca dingin. Nah, jadi ini ada tiga proses. Yang pertama ada penyerapan panas saat tubuh panas. Nah, saat tubuh panas meningkat karena aktivitas fisik atau cuaca yang panas, biasanya PCM menyerap panas yang dihasilkan oleh tubuh Anda. Nah, selama periode ini PCM mengalami perubahan fase dari padat ke cair tanpa meningkatkan suhu badan.
Yang kedua, prosesnya ada penyimpanan panas. Selama fase cair, PCM menyimpan panas yang telah diserap. Lalu energi panas ini disimpan dalam bentuk potensial dan digunakan nantinya untuk menjaga tubuh Anda tetap hangat ketika suhu turun. Yang terakhir ada proses ya, saat pembebasan panas saat tubuh dingin, yaitu ketika suhu lingkungan turun, maka PCM mulai mengalami perubahan fase dari cair ke padat. Nah, selama fase ini, panas yang telah disimpan dalam fase cair dilepaskan, sehingga membantu menjaga tubuh Anda tetap hangat. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Nah, di sini ada gambar di samping, yaitu skema perubahan fase PCM, di mana proses ini panas diserap dan juga akan dilepaskan. PCM sendiri dapat mengkonversi dari padat ke cair atau cair ke padat untuk yang digunakan karena cocok untuk pembuatan bahan tekstil yang menyimpan panas dan termoregulasinya bagus. Nah, di sini ada gambar PCM pada tekstil. Sebelum PCM diletakkan pada struktur tekstil, PCM itu biasanya akan dibuat dalam bentuk kapsul sementara karena dalam keadaan cair. Nah, mikrokapsul PCM ini biasanya terdapat pada lapisan permukaan tekstilnya sendiri. PCM juga memiliki efek mendinginkan dengan menyerap kelebihan panas pada tubuh, memiliki efek insulasi yang disebabkan oleh emisi panas PCM ke dalam suatu struktur tekstil. Kemudian emisi panas PCM juga menciptakan penghalang termal yang mengurangi fluks panas dari tubuh ke lingkungan dan menghindari kehilangan panas tubuh yang tidak diinginkan. Juga memiliki efek pengaturan termo yang dihasilkan dari baik penyerapan panas maupun emisi panas PCM sebagai respon terhadap suhu apapun dan termodulasi. Next. Nah, ini ada next referensinya. Nah, jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.